Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, teman-teman semua. Di sini saya sebagai dosen pengampu mata kuliah statistik di pertemuan ketiga ini, di video ketiga ini, saya akan membahas tentang analisis regresi berganda dengan software SPSS. Kemarin kan sudah tahu kalau SPSS itu gambarannya seperti apa, memasukkan data dari Excel ke SPSS seperti apa. Nanti mungkin agar lebih lancar lagi pas kita di laboratorium, di kelas, di lab. Di sini saya akan menjelaskan regresi berganda itu ada apa aja di dalamnya. Yang pertama, konsep dasar analisis regresi berganda ada analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen ke variabel dependen, variabel X ke variabel Y. Kemudian ada uji T yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial, pengaruh yang diberikan dari variabel bebas dari X terhadap Y. Terus ada uji F bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh simultan bersama-sama yang memberikan variabel bebas terhadap variabel Y. Terus yang terakhir ada koefisien determinasi yang berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan antara variabel independen secara simultan terhadap variabel Y. Nanti akan saya tunjukkan contohnya. Nah, di sini ada salah satu contoh rumus hipotesis. Yang pertama ada hipotesis 1, terdapat pengaruh motivasi X1 terhadap prestasi Y, jadi variabel dependennya Y. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh minat X2 terhadap prestasi terhadap Y, terus ada simultan. Hipotesis ketiga, terdapat pengaruh motivasi dan minat secara simultan terhadap prestasi. Nah, di sini ada landasan acuan bagi uji T dan uji F, di mana jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau T hitung T tabel, maka T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel terhadap variabel Y. Nah, kebalikannya, jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Untuk uji F sendiri, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 dan F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel dependen. Dan kebalikannya juga kalau misalkan tidak memiliki pengaruh atau ditolak, terdapat penolakan. Jika signifikansi lebih besar dari 0,05 dan F hitung lebih kecil dari F tabel, maka terdapat pengaruh simultan. Nah, mungkin di sini agak bingung ya rumusnya karena agak lumayan belibet. Jadi nanti ada contohnya. Nah, di sini ada framework. Jadi frameworknya itu ada motivasi berpengaruh terhadap prestasi, minat berpengaruh terhadap prestasi juga. Nah, yang dimaksud simultan tuh yang mana sih, Mbak, gitu kan? Nah, itu ada motivasi dan minat tuh dijadiin satu, terus garisnya ke sini berpengaruh terhadap prestasi, itu yang dimaksud dengan hipotesis ketiga. Begitu. Kemudian ini tadi saya udah melakukan uji regresi berganda dari Excel ke SPSS. Saya mencoba memindah dari Excel ke SPSS ya. Hanya menunjukkan saja. Coba saya cek. Oke, ini data Excelnya. Ini data Excelnya dari Excel kita input dari form Google Form, terus kita jumlahkan sum, terus yang kita masukin itu adalah garis kuning ini, nilai garis kuning ini. Ini X1, X2, X3 prestasi, kemudian kita langsung masukin ke bagian SPSS. Nah, data gambaran kecilnya seperti ini kita masukkan ya. Nanti kita langsung praktek pas kita di kelas ya, teman-teman. Kemudian untuk melihat hasilnya yaitu adalah seperti ini. Untuk nilai ANOVA atau uji F-nya seberapa, terus nilai signifikansinya berapa. Jadi dari variabel minat, motivasi berpengaruh terhadap prestasi itu berpengaruh signifikan. Jadi dari hasil penelitian ini dan uji coba ini seperti kita lihat. Mari kita lihat. Siap. Nah, pengaruh hipotesis pertama, H1 diketahui nilai signifikansinya itu adalah 0,004, di mana lebih kecil dari 0,05 dan T hitungnya 3,44 lebih besar dari T tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1
memiliki pengaruh positif atau memiliki pengaruh terhadap Y. Kemudian juga dengan hipotesis kedua, ini belum saya ganti. Hipotesis kedua yaitu variabel minat juga memiliki pengaruh secara signifikansi. Begitu, nanti kita langsung praktek di kelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.